kalau video ini nggak pakai di cut atau edit as it is saja, jadi ini akan jadi video terlama mungkin. Rute biasanya dari rumah ke tempat gua main badminton nggak terlalu jauh ya, mungkin sekitar 20 menit. Ini kita masih ada di daerah komplek tempat gua tinggal, komplek Meritopil lah. Jadi klaimnya sih Oulu memiliki fasilitas untuk pesepeda yang terbaik, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang lain ya. Gue rasa klaim ini nggak berlebihan. Pertama, dengan skala kota Oulu yang kecil, mereka tuh punya kurang lebih 1000 km jalur sepeda yang tersebar di seluruh kotanya. Nggak cuma kota sih, ke wilayah-wilayah di sekitar kotanya juga. Kemudian komitmen paling besar yang mereka lakukan adalah tetap maintenance jalur sepeda itu bahkan ketika musim dingin. Jadi ada satu, bukan program ya, ada satu, apa bisa dibilang, janji mungkin, bahwa jalur sepeda di Oulu tidak akan memiliki salju melebihi 4 cm. Kalau nggak salah ya, gue lupa persisnya berapa sentimeter. Intinya mereka punya komitmen yang kuat untuk bisa memastikan bahwa jalur sepeda itu aman dan tetap bisa digunakan bahkan ketika musim dingin. Sehingga itu yang membuat Oulu adalah kota terbaik untuk pesepeda. Sorry Amsterdam, bukannya mau mengucilkan kota yang sudah terkenal dengan sepedanya yang sangat banyak itu gitu. Ada video tersendiri di YouTube gue lihat yang lebih detail menceritakan soal itu gitu. Jadi memang cuma di sini yang pemerintahnya lah punya komitmen besar untuk pesepeda. Nanti kalau ternyata suara gue terlalu mengganggu atau malah soundnya yang ditangkap jelek karena gue pakai audio ala kadarnya, mungkin nanti di dubbing aja. Jadi perjalanannya akan di mute, kemudian gue akan coba menambahkan dengan suara di rumah aja gitu. Selamat menikmati perjalanan sepeda ini. Semoga harapannya bisa memberi gambaran bagaimana struktur kotanya melalui perspektif pesepeda. Gue harap tidak menjelaskannya dengan rumit ya. Gue harap bisa menjelaskan dengan sederhana. Karena membuat jalur sepeda itu perlu banyak hal selain ruang yang dibutuhkan untuk sepeda sendiri. Artinya standar lebar jalur, kemudian belum lagi jika kita membicarakan integrasi jalur tersebut dengan kebutuhan masyarakat kotanya gitu ya. Lalu bagaimana jalur sepeda itu harus bisa setidaknya sama efektif seperti jalur transportasi publik lainnya. Kemudian apalagi ya faktornya tadi, pertama apa? Ruang untuk pesepedanya sendiri bergerak, kemudian memastikan bahwa jalur-jalur yang dibuat pun terintegrasi dengan kebutuhan-kebutuhan penggunanya. Karena seharusnya pesepedanya bukan hanya untuk rekreasional, tapi
keseharian, bekerja, bersekolah, dan lain sebagainya. Kemudian juga bagaimana seharusnya jalurnya itu dibuat setidaknya seefektif mungkin menghubungkan itu semua, karena pada akhirnya akan jadi sia-sia jika jalur sepeda yang dibuat tidak lebih efektif daripada jalur transportasi kendaraan bermotor. Jadi kan ya mendingan naik kendaraan bermotor kalau gitu, naik mobil, naik motor. Karena di sini fun fact-nya, gue naik sepeda ke tujuan gue ini dengan gue naik bis kurang lebih sama. Kenapa kok bisa gue sepedahan sama naik bis sama jarak tempuh, waktu tempuhnya ya, bukan jarak tempuh, waktu tempuhnya. Karena jarak tempuh jalur sepeda ini lebih pendek dibandingkan rute bisnya. Jadi tidak selalu sama. Kayak yang kalian lihat ini, daerah ini kan balik lagi ke daerah kompleknya lah ibaratnya gitu. Nah, nggak ada nih di jalur ini transportasi publik yang lewat gitu. Dia lewat jalan yang lain gitu. Ya banyak hal lah yang memang harus dipertimbangkan untuk membuat fasilitas publik seperti ini. Kenapa membicarakan hal ini? Mungkin ada harapan ya yang masih tersimpan, bagaimana jika kota kita di Indonesia lebih ramah untuk para pesepeda dan pejalan kaki. Tujuannya apa? Apa ya tujuannya ya? Tujuannya bisa jadi supaya penggunaan transportasi bermotor bisa lebih dikurangi. Apakah mungkin? Untuk apa sih ngurangin penggunaan transportasi bermotor? Wah, itu yang gua sendiri tidak punya jawaban. Jawaban apa ya? Jawaban yakinnya gitu. Karena setiap argumen dan poin yang dikeluarkan untuk menjawab itu sejauh ini selalu bisa ditandingkan atau selalu bisa dinegasikan. Kalau gitu nggak jadi penting dong jalur ini pada akhirnya. Bisa iya, bisa juga nggak. Mengapa gue bilang bahwa gue punya harapan? Karena setidaknya gini, di situasi saat ini yang ada di mungkin umumnya kota-kota di Indonesia, gue secara pribadi tidak nyaman dengan itu. Sehingga makanya argumentasi ini sangat subjektif sekali dan tidak bisa untuk jadi sandaran untuk membuat kesimpulan. Lalu apakah gue merasa bahwa situasi saat ini di sini lebih baik? Untuk gue pribadi iya, karena gue merasa setidaknya bermanuver di seisi kota ini sangat efektif. Jika hal tersebut jadi poin utama dalam pengambilan kesimpulan gue pribadi, nah ini kita masuk ke jalur yang di sampingnya itu sungai. Ini bagus banget. Break dulu deh ngomongnya, biar nikmatin pemandangannya dulu. Kalau kalian lihat di pinggir sungai ini ada semacam dermaga kecil dan ada tangga yang menuju ke sungainya. Nah itu ada orangnya. Itu yang mau gue ceritain. Jadi mereka memang berenang di sini di sungainya. Coba warga Tangerang berenang di Cisadane. Ada sih di area utara ya, Rajek ke arah sana tuh masih mandi tuh di sungai. Gue gak nyangka sih ya, aduh, bukannya gimana-gimana, masalahnya kotor, banyak penyakit, resiko-resiko yang harusnya bisa dihindari jadi bermunculan gitu. Sampai mana tadi? Oh iya, sampai bahwa gue memang merasa situasi di sini lebih baik. Parameternya adalah keefektivitasan, sehingga
Kalau memang efektivitas itu menjadi poin utama, jika bukan satu-satunya ya, tapi poin utama, maka menjadi penting untuk membuat fasilitas ini gitu. Jadi kenapa gue membawa nggak obrolan sih, karena ini sebenarnya cuma monolog gue aja. Itulah kenapa gue ngomongin itu gitu, hanya karena itu keefektivitasan. Nah tadi kelewatan, tadi kalian lihat kotak pink, itu kotak yang menunjukkan informasi berapa banyak pesepeda yang sedang, atau mungkin nggak sudah sih, kayaknya sedang deh menggunakan fasilitas jalur sepedanya. Jadi mereka kayak punya mungkin sensor di beberapa titik itu yang mengumpulkan informasi tersebut gitu. Sepertinya segitu dulu untuk monolog tidak jelasnya ya. Saya bisa mengatakan bahwa peracauan tadi hanya akan menjadi gangguan dari perjalanan ini malah.